Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil pengamatan pertumbuhan jamur pada kelompok kami yang beranggota Khoriza Anissa, Silvi Trikarina, Salsa Dianti Yolanda, Lana Fauzia Nasution, dan Kurnia Rahayu Rambe. Kami dari kelas Tadris Biologi 3, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Berikut penjelasan dari pengamatan kami. Baik, saya akan menjelaskan hasil percobaan pada jagung, yaitu percobaan pada hari kedua. Nah, hasilnya itu pada wadah yang berwarna orange ini yang diletakkan di tempat gelap dan tertutup, yaitu di dalam lemari. Hasilnya itu sudah lumayan berbau busuk dan juga ada sedikit perubahan warna pada jagung. Kemudian, pada wadah yang berwarna hijau yang diletakkan di tempat yang terang, yaitu di ruang makan dalam keadaan lampu hidup, hasilnya lumayan berbau busuk tetapi belum ada sedikit perubahan warna apapun. Saya akan menjelaskan hasil percobaan pada jagung, yaitu pada hari ketiga. Nah, hasilnya itu tidak jauh berbeda pada percobaan hari kedua, yaitu di mana pada wadah yang berwarna orange yang diletakkan di tempat gelap dan tertutup, hasilnya itu sudah lumayan berbau busuk dan ada perubahan warna. Yang membedakannya itu pada hari ketiga, warna pada jagung ini tuh sudah agak berwarna kecoklatan, dan kemudian pada wadah yang berwarna hijau ini yang diletakkan di tempat terang, yaitu di ruang makan dalam keadaan lampu hidup, hasilnya itu lumayan berbau busuk tetapi belum ada perubahan warna sedikit pun, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada percobaan hari kedua. Baik, saya akan menjelaskan hasil percobaan pada jagung, yaitu pada hari keempat, di mana hasilnya itu pada wadah yang berwarna orange, yaitu diletakkan di tempat gelap dan tertutup. Hasilnya itu sudah tidak berbau busuk dan sudah ditumbuhi jamur dan ada sedikit bintik-bintik hitamnya. Kemudian pada wadah yang berwarna hijau yang diletakkan di tempat terang, tepatnya di ruang makan dalam keadaan lampu hidup, yaitu sudah ada sedikit jamur dan sudah tidak berbau busuk lagi. Tetapi jamur yang tumbuh pada keadaan kondisi terang tidak sebanyak jagung yang diletakkan di tempat tertutup dan gelap. Baik, saya akan menjelaskan hasil percobaan pada jagung yang akan ditumbuhi jamur pada hari kelima dan hari keenam. Kenapa saya gabungkan harinya? Karena pada pengamatan yang saya lakukan, hasil dari hari kelima dan hari keenam ini pada jagung tidak jauh berbeda, di mana hasilnya itu pada wadah yang berwarna orange yang diletakkan di tempat gelap dan tertutup, yaitu di dalam lemari, hasilnya itu sudah banyak ditumbuhi jamur dan sudah banyak bintik-bintik hitamnya sampai jamurnya jatuhan ke dalam mangkok, ke dalam wadah, dan sudah tidak menimbulkan bau busuk, sudah tidak lembab, dan banyak jamur yang tumbuh di sekitar tubuh jagung ini. Kemudian pada wadah yang berwarna hijau ini yang diletakkan di tempat terang, itu di ruang makan dalam keadaan lampu hidup, hasilnya itu sudah tidak berbau busuk dan sudah ada sedikit jamur, tetapi tidak sebanyak jamur di tempat yang gelap, dan sudah ada sedikit bintik-bintik hitamnya. Baik, saya akan menjelaskan hasil percobaan pada jagung yang akan ditumbuhi jamur pada hari ke-7 atau seminggu. Nah, hasilnya itu pada wadah yang berwarna orange yang diletakkan di tempat gelap dan tertutup, yaitu di dalam lemari. Hasilnya itu sudah tidak ada lagi menimbulkan bau busuk, dan bisa dilihat pada wadah yang berwarna orange ini sudah banyak ditumbuhi jamur berwarna orange, maupun ada juga jamur yang berwarna putih. Kemudian dia sudah mulai membusuk, sudah banyak bintik-bintik hitamnya. Biasanya pada jagung yang membusuk itu dan ditumbuhi oleh jamur itu sebentar lagi akan menjadi penyebab timbulnya belatung. Kemudian pada wadah yang berwarna hijau yang diletakkan di tempat terang atau di ruang terbuka, yaitu di ruang makan dalam keadaan lampu hidup, ini sudah mulai ditumbuhi jamur juga, jamur putih maupun jamur orange, tetapi tidak sebanyak jamur yang tumbuh pada keadaan gelap.
Baiklah, inilah adalah cara awal untuk proses mengamati jamur pada nasi dengan cara memercikan air pada wadah yang berisi nasi. Terlihat kondisi nasi pada hari kedua di tempat yang terang. Kondisi nasi yaitu tidak terlalu basah seperti hari pertama. Pertumbuhan jamur masih sedikit, namun nasi sudah berbau dan pertumbuhan jamurnya masih terlihat sedikit, yaitu pada jamur kuning. Pada keadaan di tempat gelap, nasi masih bertekstur basah, namun sudah sedikit bertumbuh jamur, sama seperti yang berada di kondisi terang. Terlihat kondisi nasi pada hari ketiga masih sama dengan kondisi nasi pada hari kedua, namun pertumbuhan jamur sedikit semakin banyak. Terlihat pada jamur biru mulai bertumbuh. Terlihat kondisi nasi pada kondisi di tempat yang gelap masih sama halnya dengan pada saat hari pertama. Pertumbuhan jamur masih sangat sedikit. Kondisi nasi pada hari keempat, pertumbuhan jamurnya semakin banyak. Terlihat jamur berwarna biru semakin bertumbuh banyak, dan kondisi nasi semakin mengeras, tidak seperti hari kedua ketiga. Terlihat kondisi nasi di tempat gelap pada hari keempat, pertumbuhan jamur kuning semakin bertumbuh banyak. Kondisi nasi mulai mengeras dan menimbulkan bau busuk yang sangat menyengat. Terlihat ada beberapa semut yang mulai berdatangan. Kondisi nasi pada hari kelima di tempat terang, tekstur nasi semakin mengeras. Pertumbuhan jamur makin bertambah, yaitu adanya pertumbuhan jamur hijau. Terlihat pada video yang terlampir. Kondisi nasi di tempat gelap pada hari kelima, tekstur nasi mulai mengeras dan banyak pertumbuhan jamur. Terlihat ada jamur hijau, kuning, putih, dan menimbulkan bau yang menyengat. Kondisi nasi pada hari ke-6 di tempat terang, tekstur nasi semakin mengeras dan menggumpal. Pertumbuhan jamur semakin banyak. Terlihat ada jamur hijau di bawah nasi yang pertumbuhannya semakin merata dan banyak, dan bau pun mulai menyengat. Kondisi nasi pada hari ke-6 di tempat gelap, nasi semakin menggumpal. Pertumbuhan jamur semakin banyak. Terlihat ada jamur hijau yang tumbuhnya semakin banyak di bawah nasi. Nasi mulai lengket dan menimbulkan bau busuk yang sangat menyengat. Kondisi nasi pada hari ke-7 di tempat terang, nasi semakin teksturnya keras, menggumpal, dan pertumbuhan jamur semakin banyak. Terlihat ada jamur hijau, kuning, biru, dan putih. Terlihat banyak di bawah nasi. Kondisi nasi pada hari ke-7 di tempat gelap, terlihat nasinya semakin lengket dan pertumbuhan jamur berwarna putih semakin merata. Pertumbuhan jamur hijau, kuning juga semakin merata. Kondisi pada nasi di hari ke-7 ini menimbulkan bau yang sangat menyengat.
Pada hari pertama ini tempe saya bagi ke dalam 2 wadah, yaitu pada wadah yang berwarna biru dan berwarna ungu. Yang berwarna biru itu akan saya letakkan di tempat yang tertutup, yaitu saya letakkan di dalam lemari. Terus yang kedua, di wadah yang berwarna ungu saya letakkan di tempat terbuka, yaitu di ruangan tamu. Selanjutnya setelah saya bagi 2 dan diletakkan di wadah, saya percikkan air secukupnya, dipercik-percik saja. Pada percobaan hari kedua ini, tempe yang saya letakkan di tempat terbuka ini mengalami pertumbuhan jamur. Walaupun jamur yang tumbuh belum terlalu banyak. Pada wadah yang saya letakkan di tempat tertutup belum terlihat pertumbuhan jamur. Pada percobaan hari ketiga ini, saya melihat pertumbuhan pada jamur di wadah yang saya letakkan di tempat terbuka mulai bertambah. Jamur yang tumbuh pun sudah mulai menghitam, namun belum berbau. Pada wadah yang diletakkan di tempat tertutup, pertumbuhan jamur sudah mulai ada, namun tidak sebanyak pertumbuhan jamur di tempe yang diletakkan di tempat yang terbuka. Pada percobaan keempat ini, pertumbuhan tempe pada wadah yang diletakkan di tempat terbuka lebih banyak dibanding hari sebelumnya. Tempe mulai menghitam dan bertambah. Sedangkan di wadah yang diletakkan di tempat tertutup, pertumbuhan tempe tetap ada, namun tidak sebanyak pertumbuhan tempe pada wadah yang diletakkan di tempat terbuka. Pada percobaan hari kelima ini, pertumbuhan jamur pada tempe tidak terlalu banyak, tetap seperti pada pertemuan keempat. Tempe yang diletakkan di tempat tertutup juga sama, tidak terlalu banyak pertumbuhan jamur pada tempe. Pada pertemuan ke-6 ini, tempe yang saya letakkan di tempat terbuka mengalami pertumbuhan jamur. Jamur yang tumbuh semakin menghitam, tempe juga semakin menyusut, namun tetap tidak berbau, tidak ada bau pada tempe. Sedangkan pada wadah yang saya letakkan di tempat tertutup, tempe mulai serbuk mungkin dihasilkan dari hewan yang mulai berdatangan di sekeliling tempe. Jamur sudah tidak terlihat jelas, tempe menyusut, namun tidak ada bau juga pada tempe. Yang ada hanya binatang seperti semut, larva-larva. Roti di bagian perang, telung
memiliki jamur perangnya. Pot di bagian perang ini terlihat menguning dan menjadi kering. Lalu pot di bagian gelap tidak memiliki jamur dan hanya menguning dan warna menjadi kuning. Sekian penjelasan dari hasil laporan kami dalam pengamatan pertumbuhan jamur dalam mata kuliah Praktikum Botanik Kriptogame yang diampu oleh Ibu dosen Miftahul Khairani MPD. Semoga dari apa yang telah kami jelaskan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.